Nah, sebetulnya yang lebih bahaya itu kan sebetulnya yang membuat panik itu kan berita-berita yang nggak oke gitu ya. Ngapain di rapid itu bahaya, itu sebetulnya nanamin virus. Itu lebih ngaco lagi misalnya ya. Bukan urusan konspirasi apalagi azab misalnya. Enggak, memang ada. Nah, informasi yang benar soal pandemi adalah sebuah hal yang krusial. Jadi informasi di dunia maya bisa mempengaruhi tindakan seseorang yang mengkonsumsinya, kayak gitu. Lalu gimana ya, di Indonesia tuh ada nggak ya permasalahan infodemik? Ya. Tentu aja ada. Tentu saja ada. Ini bahkan sampai masuk ke New York Times. Iya, karena sekarang kan udah canggih banget teknologi, dan informasi tuh bisa menyebar, siapapun bisa menyebar informasi soal COVID-19. Melalui media apapun ya. Harus ada kesadaran dari diri sendiri, karena teknologi nggak ada filternya gitu. Nggak bisa ya kan. Istilahnya kita nggak boleh berasumsi terhadap pandemi ini karena kita bukan ahlinya gitu. Kita harus mengacu pada sumber-sumber yang resmi. Infodemik ini walaupun terdengar mungkin ini hoax biasa kayak gini, maksudnya udah biasa juga ada hoax kan di dunia ini, dari teori konspirasi udah dari zaman dulu juga ada. Cuman sebenarnya ya tetap aja berbahaya gitu buat orang-orang yang mungkin mereka nggak tahu mereka komorbid gitu, mereka punya penyakit bawaan. Terus katanya, aduh ini flu biasa, ya udahlah flu, gue juga sering flu gitu kan. Ntar juga sembuh. Tapi ternyata kalau misalnya dia tidak tahu dia punya penyakit bawaan, jadi fatal gitu buat diri dia sendiri, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin neneknya kayak gitu kan. Sebenarnya bahaya banget sih kalau sampai warga Indonesia ini menganggap bahwa si COVID-19 ini cuma flu biasa istilahnya gitu kan. Ini bakalan memicu bahwa warga Indonesia nantinya bakalan terus abai terhadap virus ini. Ini menarik ya, dari artikel Guardian.com. Jadi ada penelitian psikologi. Dia menunjukkan bahwa informasi yang salah itu dirancang sedemikian rupa agar bisa diterima oleh nalar dan analisis yang cermat. Jadi mungkin ada teori-teori konspirasi yang memang dirancang itu supaya orang-orang yang terpelajar pun bisa terjebak gitu istilahnya, dan memungkinkan mereka merasionalisasi keyakinan yang salah. Jadi ada teori-teori yang dia yakinin karena mungkin mereka menganalisis dan dia merasionalisasi, oh ini ternyata benar juga ya, jadi terjebak di ide tersebut gitu. Nah, kita akan ngobrol dengan Dr. Siska. Beliau adalah Kepala Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian dan Manajemen Laboratorium di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Nah, seberapa bahaya virus ini tuh bahaya gitu ya. Kenapa? Karena nanti secara detail juga Dr. Fitra nanti menambahkan. Jadi selain memang menyerang pernapasan tadi ya, dia akan menimbulkan gejala pneumonia atau sesek gitu yang berat gitu ya. Dan untuk pasien yang memang sudah usianya lanjut gitu ya, dan punya komorbid atau penyakit penyerta, biasanya diabetes, hypertension, ginjal, itu lebih cepat turunnya. Sehingga angka kematian ini memang cukup lumayan gitu ya untuk COVID-19 ini. Jadi pada saat virus ini masuk bisa melalui droplet, dan juga ada yang namanya cytokine storm. Jadi pada saat virus ini masuk, sitokinnya ini dia kayak meletus, sehingga ini apabila dia punya komorbid seperti penyakit ginjal, hipertensi, ini akan dia semakin turun kayak gitu. Sebagaimana penyakit yang diakibatkan oleh virus, semua juga kalau penyakit yang diakibatkan virus itu biasanya self-limiting disease ya, atau dia bisa sembuh dengan sendirinya karena daya tahan tubuh kita yang tinggi misalnya. Si teknologi ini kalau secara alat kesehatan sudah cukup. Nah, sebetulnya yang lebih bahaya itu kan sebetulnya yang membuat panik itu kan berita-berita yang nggak oke gitu ya. Jadi berita bohong yang misalnya disebarkan, misalnya oh nggak bahaya kok, misalnya santai aja segala macam, akhirnya orang jadi cuek. Pada saat orang bilang, oh ini nggak bahaya kok, santai aja misalnya ya. Jadi kan orang, anjuran pemerintah yang menyarankan untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan kan diabaikan tuh.
Nah, seperti misalnya kemarin misalnya pas misalnya kita dianjurkan untuk tidak mudik. Kenapa dianjurkan tidak mudik? Karena misalnya supaya penyebaran virusnya tidak jadi meluas. Tapi orang-orang tetap kekeh mudik karena ada yang ngomong, oh nggak apa-apa mudik, santai aja gitu. Akhirnya kan naik angkanya tuh ya. Jadi itu pasti berdampak gitu ya. Jadi beberapa infodemics yang keluar, wrong information atau false information akan berakibat kepada tadi, misalnya kenaikan kasus misalnya. Terus misalnya gini, ngapain di rapid itu bahaya, itu sebetulnya nanamin virus, itu lebih ngaco lagi misalnya ya. Atau di swab itu jangan, karena nanti segala macam konspirasi, nanti kita gitu ya, ribet banget gitu ya. We testing you because we care ya. Takut kita sebenarnya kita pemerintah sangat ingin masyarakatnya sehat karena itu adalah bukti cinta kita terhadap masyarakat. Aduh, senang sekali dicintai. Kita ya. Jadi maksudnya infodemic ini malah menurut saya lebih bahaya ya, karena dia kecepatannya lebih kecepatan suara ya. Kalau berbagai medsos ya. Dan sekarang ini kan orang cenderung tidak mencerna apa yang di broadcast ya misalnya, dan pengen duluan nih misalnya, saya dapat berita ini, langsung pengen share, nggak dibaca dulu, nggak dilihat dulu benar atau nggak ditanya dulu, nggak konfirmasi dulu dan lain-lain. Dan kalau itu misalnya teori konspirasi atau apa, menurut saya tidak, karena dalam sejarahnya kita dulu kan belajar sejarah misalnya ilmu kedokteran ya, ada memang beberapa pandemi yang memang berlangsung gitu ya. Biasanya sekian ratus sekali tuh ada pandemi besar gitu ya. Jadi dulu kan pernah ada flu Spanyol misalnya ya, tahun 1900 sekian misalnya ya. Lalu misalnya ada juga zaman dulu tuh kan yang plague ya, wabah-wabah besar ya, baik di Eropa di mana. Dan itu terjadi gitu ya. Jadi bukan urusan konspirasi apalagi azab misalnya, enggak, memang ada di satu masa ada bakteri atau virus atau parasit atau apa yang karena memang ada perubahan ekologi atau misalnya apalah di bumi ini, mungkin dia berkembang lebih ganas misalnya, bermutasi atau seperti apa, kan ini juga sebutnya virusnya coronavirus ya, kalau kita kenal sehari kan virus pilek aja gitu ya, tapi ini novel coronavirus yang paling baru dengan dia sudah mutated sebenarnya, udah silianya udah segala macam sehingga dia menyebabkan perburukan. Oke, Sobat JDS, itu tadi adalah obrolan kita dengan Dr. Siska. Semoga bisa mencerahkan ya. Semoga bisa mengklarifikasi apa yang selama ini dipercaya dan semoga bisa lebih membuat kita semua jadi lebih bijaksana kali ya dalam menerima berita-berita. Supaya kita tidak menjadi korban dan tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain karena sesimpel kita mempercayai berita yang salah dari penanganan pandemi ini. Iya, pentingnya supaya kita nggak menghambat penanganan pandemi ini jadi lebih lama istilahnya gitu ya. Kan kita pengennya pandemi ini cepat selesai. Nah, salah satunya itu tidak terjebak dengan infodemik yang salah. WHO menyarankan ada beberapa cara untuk mengatasi situasi ini di tengah infodemi yang semakin merajalela. Yang pertama adalah komunikasi sebagai intervensi kesehatan masyarakat. Jadi epidemiologi, virologi, dan manajemen klinis. Selain itu ada komunikasi. Yang kedua itu komunikasi yang aktual. Aspek yang paling merusak dari infodemik adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan dari pelaku non-kesehatan. Ya, oke. Terus yang ketiga adalah membangun kepercayaan. Ini mungkin mirip-mirip yang tadi ya. Jadi ancaman yang ditimbulkan oleh infodemik ini sangat luas. Implikasinya tuh nggak cuma bagi kesehatan individu, tapi juga dapat memicu xenofobia, kebencian. Nah, yang terakhir itu ini adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Merupakan tanggung jawab untuk memperkuat informasi yang andal dan berbasis bukti. Teknologi digital telah dikembangkan untuk membantu masyarakat memerangi infodemik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.